Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pelajaran. Khususnya pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal dan pembahasannya terkait dengan materi pembelajaran ilmu kimia di SMA, khususnya tentang reaksi redoks. Sebelumnya, dari para pemirsa, khususnya juga untuk para peserta didik, ya, saya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Ada baiknya untuk subscribe, like, juga share, serta memberikan komen yang positif, ya, dari video pembelajaran tersebut. Baiklah, para peserta didik khususnya, ya, kita akan membahas tentang soal-soal redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ini bagian yang ketiga. Itu akan dibahas dari teorinya tentang oksidator, reduktor, dan juga beberapa tata nama senyawa. Maka terus untuk para peserta didik untuk dapat mengikuti. Oke, baiklah, soal yang pertama, ya. Ini ada zat yang mengalami, ya, zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini zat yang mengalami oksidasi tersebut. Pada reaksi ini kita perhatikan, kalau kita perhatikan pada reaksi tersebut ada Zn, seng, direaksikan dengan asam klorida menghasilkan seng klorida dan juga gas hidrogen. Oke, pada video yang lalu juga sudah dibahas. Ini salah satu contohnya dari reaksi reduksi oksidasi, ya. Cuma dalam soal yang pertama ini yang ditanyakan reaksi yang mengalami oksidasi, ya. Jadi seperti biasa kita menggunakan konsep yang ketiga dari pengertian redoks itu sendiri, yaitu dengan perubahan bilangan oksidasi, ya. Seperti biasa kita hubungkan antara logam seng sebelah kiri dan juga ada logam seng di sebelah kanan ini, ya. Kita harus lihat perubahannya. Nah, kita harus ingat bahwa logam Zn kalau dia dituliskan sendirian artinya logam bebas atau unsur bebas, maka beloknya kita tahu dia 0, ya. Nah, kemudian dalam senyawanya seperti kita tahu cara mencarinya, ya, tadi kan sudah belajar, ya. Jadi kita langsung saja, berarti untuk bilok atau bilangan oksidasi Zn dalam senyawa ZnCl2 ini adalah plus 4, ya. Karena kita tahu bahwa untuk biloknya sel itu kan -2, ya. Jadi secara matematik persamaannya mudah-mudahan tidak lupa lagi pada peserta didik. Ini dari 0 ke plus 2 berarti mengalami kenaikan. Nah, kan disebut reaksinya oksidasi. Jadi ingat teorinya, ya. Dengan konsep perubahan bilok, bahwa kalau bilangan oksidasinya naik maka dia disebut dengan oksidasi, ya. Di oksidasi itu dengan konsep perubahan bilok, biloknya naik, ya. Dan kita lihat lagi, ya, ini apa hidrogen atau Cl, ya. Tentunya yang ada mengalami perubahan. Kita tahu tadi bahwa Cl ini dari Zn sendiri kan -2, ya. Bukan -2, -1, ya. Nah, berarti di sini juga Cl -1, ya. Itu tidak ada perubahan, ya. Kalau kita lihat untuk hidrogen, ya. Nah, hidrogen kan kita tahu, ya, dari yang ada di HCl dengan hidrogen yang ada di gas hidrogen itu sendiri, ya. Nah, kita tahu bahwa bilok hidrogen itu +1, ya. Kemudian pada H2 kita tahu dia wujudnya gas, jadi setiap gas, ingat, ya, biloknya itu 0. Di sini juga 0. Dari +1 ke 0 itu berarti kan mengalami penurunan, maka ini tentunya disebut reaksinya adalah reduksi, ya. Para peserta didik dan pemirsa semuanya, ya, masih ingat. Jadi kalau reaksi reduksi dalam konsep perubahan bilok itu jika biloknya naik, sedangkan reduksi itu jika biloknya turun, ya. Jadi kalau ditanyakan mana yang mengalami reaksi oksidasi, jelas ini tentunya dari logam Zn. Ini Zn mengalami reaksi oksidasi, ya. Jawabnya yang ini, ya, para peserta didik semua, ya. Oke.
Jadi, nah ini secara umum ya. Nah, kita lihat lebih jelasnya lagi seperti ini ya, bahwa Zn mengalami oksidasi, kemudian hidrogen itu mengalami reduksi. Jadi kalau ditanya yang mengalami oksidasi tentunya logam dari Zn itu sendiri ya. Oke, untuk soal yang berikutnya ya, peserta didik kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, pada soal ini juga yang ditanyakan itu yang mengalami reduksi. Tadi yang mengalami oksidasi ya. Nah, di contoh yang tadi sudah dijelaskan ya, kita tetap harus mencari ya hubungannya sebelum dan sesudah reaksi ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kita lihat. Nah, ini yang sudah kita bahas ini ya. Jelas Zn itu mengalami oksidasi, kemudian hidrogen mengalami reduksi. Yang ditanyakan ini zat yang mengalami reduksi ya. Nah, sebenarnya dalam hal ini yang mengalami reduksi adalah hidrogen ya. Hidrogen yang ini. Hidrogen mengalami reduksi karena beloknya menjadi turun. Itu ini jawabnya adalah yang hidrogen ya. Nah, bukan gas hidrogen ya, tapi hidrogen yang mengalami reduksi menjadi gas hidrogen. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk soal yang kedua ya dalam hal ini. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang ketiga ya, para peserta didik. Nah, ini sudah kaitannya dengan ditanyakan oksidator. Kita ingat konsepnya ya. Pengertian reaksi reduksi oksidasi pada konsep perubahan Bilog, kita ingat ya bahwa yang disebut oksidator itu apa, yang disebut reduktor nanti apa. Ini oksidator ya, ini oksidator nih kurang tanya ya. Jadi konsepnya bahwa oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi zat lain ya, tapi dia sendiri mengalami reduksi, yaitu disebut oksidator. Sedangkan reduktor itu zat yang mengalami reduksi, bukan zat yang mengalami reduksi, tapi dia mereduksi zat lain, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Nah, di sini yang ditanyakan oksidatornya, berarti yang mengoksidasi zat lain tapi dia sendiri mengalami reduksi. Nah, seperti biasa konsep perubahan Bilognya ya seperti biasa ya kita lakukan. Di logam Al ini sebelum reaksi dan sesudah reaksi ini dihitung perubahannya berapa ya. Jadi kita tahu ingat dalam menghitung Bilog tidak ada kaitan dengan yang namanya koefisien reaksi ya, ini tidak dilibatkan angka itu. Logam aluminium dalam hal ini dia unsur bebas ya, maka Bilognya 0. Kemudian kita hitung logam aluminium berapa Bilognya dalam aluminium oksidasi ya. Biasa ini kan 2Al nanti ditambah 3 kali min 2 9 0 ya, masih ingat ya. Nah, berarti ini kan plus 6 dibagi 2, berarti Al adalah plus ya. Nah, nanti para peserta silahkan dicari lagi persamaannya untuk mencari bilangan oksidasi tersebut ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini untuk oksigennya nih ya. Atau ini dari Al menjadi plus 3 berarti dia mengalami oksidasi ya. Ini reaksinya oksidasi nih ya. Dari logam aluminium menjadi aluminium oksida. Nah, dia mengalami oksidasi ya. Sedangkan dari gas oksigen ya, ini menjadi tiganya sini ya. Nah, ini berapa Bilognya? Tentunya ini 0 kan. Mengapa? Karena setiap gas itu Bilognya pasti 0. Dan di sini berapa oksigen? Ya tentunya kan min 2. Jadi di mana-mana Bilog oksigen itu min 2. Dari 0 ke min 2 jelas dia mengalami penurunan Bilog, maka reaksinya itu disebut mengalami reduksi. Kita ingat ya. Oke, ini dapat kita jelaskan ya. Nah, pada konsep ini ya secara jelas. Jadi jelas logam aluminium mengalami oksidasi ya, dan oksigen, gas oksigen mengalami reduksi.
tapi dalam soal yang ditanyakan adalah oksidator. Kita ingat, oksidator itu zat yang mengoksidasi zat lain, tapi dia sendiri mengalami reduksi. Jadi kalau ditanya mana oksidatornya, tinggal kita cari yang mengalami reduksi. Nah, dalam soal ini yang mengalami reduksi adalah gas oksigen. Nah, gas oksigen berarti disebut oksidator karena dia mengoksidasi zat lain, ya. Dalam hal ini mengoksidasi logam aluminium menjadi aluminium oksida, ya. Dia mengalami reduksi karena biloknya turun. Nah, dalam hal ini jawabannya tentunya adalah gas oksigen, ya. Para peserta didik supaya lebih paham lagi dan pelajari, ya. Tapi yang jelas para peserta didik semua dan para pemirsa ini harus paham dulu bagaimana konsep yang ketiga dari pengertian reduksi oksidasi, yaitu dengan perubahan bilok. Kita harus sudah paham, sudah pandai menghitung bilangan oksidasi termasuk perubahannya yang tadi. Tapi konsepnya yang paling penting adalah ini, ya. Oksidator, zat yang mengoksidasi zat lain, dia sendiri mengalami reduksi, ya. Jadi tinggal dicari nanti dalam reaksinya yang mengalami reduksi siapa. Berarti dia bertindak sebagai oksidator. Oke, kita lanjutkan ya para peserta didik semuanya, semangat terus ya. Ini soal berikutnya, ya. Tadi ditanyakan oksidator, sekarang ditanyakan yang bertindak sebagai reduktor. Kita ingat tadi sekali lagi, ya, dalam penjelasan soal ini, misalnya berbeda dengan yang tadi, ya. Nah, ini tetap konsepnya dengan perubahan bilok. Di Zn sebelum dan sesudah reaksi dicari ini perubahannya nih, ya. Ini Zn sebelum reaksi biloknya 0. Mengapa? Karena kita tahu dia unsur bebas, ya. Biloknya 0. Kemudian Zn di sini tentunya pasti plus 2, ya. Mengapa? Nah, silakan dicari lagi dengan persamaannya bagaimana mencari bilok kebilangan oksidasi unsur. Zn ditambah 2 kali min 1 itu biloknya dari Cl sama dengan 0. Mengapa? Karena ini tidak ada muatan, ya. Maka nanti Zn min 2 sama dengan 0, ya. Maka Zn plus 2. Nah, ini dari 0 ke plus 2 dia mengalami perubahan bilok jadi naik, maka reaksinya termasuk oksidasi. Itu konsep itu sudah harus dipahami oleh seluruh didik, ya. Kalau lupa dibaca lagi teori. Kemudian juga yang ini, ya, hidrogen, ya. Jadi yang mengalami perubahan yang mana? Pilih salah satu. Hidrogen, ya. Mengapa tidak klor, tidak Cl? Karena Cl kan tetap di sini min 1 biloknya, di sini juga min 1, ya. Nah, ini tetap yang tidak mengalami perubahan tidak usah digunakan dalam penghitungan, ya. Sedangkan hidrogen di sini kan kita tahu plus 1, ya. Ya, menjadi gas hidrogen. Nah, di mana-mana bilangan oksidasi untuk gas itu adalah 0, ya. Nah, dari plus 1 ke 0 terjadi perubahan, yaitu biloknya turun. Maka kalau setiap biloknya turun dalam konsep perubahan bilok, ya, dia disebut dengan reaksinya reduksi. Nah, ini sudah jelas, ya, konsep yang ini, ya. Jadi secara video juga, ya, kita tuliskan seperti ini, ya. Ini jelas Zn mengalami oksidasi, sedangkan hidrogen mengalami reduksi. Tapi dalam hal ini yang ditanyakan sebagai reduktor. Jadi kita ingat, reduktor itu zat yang mereduksi zat lain, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Kita cari zat mana yang mengalami oksidasi. Nah, dalam hal ini adalah Zn, kan, ya. Nah, tentu jawabnya adalah gasnya Zn, ya. Zn atau logam Zn yang bertindak sebagai reduktor. Jadi kalau kita baca reaksi ini, ya, Zn itu mereduksi, ya, mereduksi siapa? Nah, asam klorida Cl menjadi seng klorida dan gas hidrogen. Kalau kita balik, yang bertindak sebagai oksidatornya siapa? Yaitu HCl, bukan hanya hidrogen, karena dia dalam satu kesatuan, ya, dalam bentuk senyawa. Berarti HCl ini sebagai
oksidator, artinya dia mengoksidasi Zn menjadi ZnCl2 dan gas hidrogen. Nah, ini juga bisa dipahami oleh peserta didik. Oke, baiklah ya, soal yang berikutnya kita bahas lagi. Nah, ini sudah mengacu pada tata nama senyawa tentunya ya. Nah, ini ya, ini secara teori ini paling mudah ya. Jadi kita ingat bahwa aturan tata nama senyawa untuk ilmu kimia, chemistry itu ya mengacu tentunya pada aturan UPEC ini ya, singkatan dari International Union of Pure ya, Applied Chemistry. Nah, jadi kalau kita ingat lagi secara teorinya, aturan-aturan tentang tata nama senyawa itu tentu kalian harus pelajari dan hafalkan dulu. Tapi yang jelas aturan ini mengacu pada UPEC ya. Nah, ini soal berikutnya ya, para peserta didik. Nah, ini juga mengenai tata nama ya. Ini dari soal ini nama yang benar ya untuk senyawa di bawah ini ya, tentu para peserta didik juga harus menghafal ini. CH3COH ya. Nah, kita tahu ini rumusnya pasti ini yang namanya asam cuka ya, atau metil karboksilat. Nah, ini berbagai macam nama ya. Jadi maksudnya satu zat itu biasanya ada beberapa nama ya. Jadi dengan rumus kimia ini bisa disebut dia metil karboksilat, atau juga asam cuka ya, atau juga asam asetat. Nah, itu ini ada nggak ya? Nah, ini ada ya jawabannya, asam asetat. Jadi untuk rumus kimia ini bisa metil karboksilat ya, kemudian asam cuka itu cara umumnya nama pasarannya, dan juga atau asam asetat. Kebetulan ada asam asetat, maka dia jawabnya yang seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kita ingat kembali tentang tata nama ya, tentunya dalam aturan biasanya itu dalam kimia organik dipelajari tentang aturan-aturan penamaan senyawa ya. Nah, itu harus dipahami dan awalnya tetap dihafalkan dulu. Baiklah para peserta didik ya, yang saya banggakan, kita lanjutkan dengan soal yang lain. Nah, ini juga sama, masih seputar tentang tata nama senyawa. Nama zat ini ya, ini nama zat ini adalah gula darah atau gula anggur. Kita harus sudah paham dan mengingat ya, setidaknya menghafal nih yang disebut gula darah itu apa, atau gula anggur itu ya. Nah, kita tahu tentunya adalah glukosa ya. Nah, glukosa rumusnya gimana? Nah, kita sudah hafal juga ya. Glukosa itu ya tentunya C6H12 6 ya. Oh, ini yang tadi ya, soal sebelumnya ini asam cuka atau asam asetat. Ini adalah sukrosa ya, atau gula pasir ya. Kemudian ini glukosa ya, yang ini kan sudah ya. Ini bukan jawaban yang ini ya, ini juga bukan ya. Kemudian yang D-nya ini air kapur ya, atau kalsium hidroksida, ini juga bukan jawaban. Yang E ini tentu asam nitrat ya, ini juga bukan jawabannya. Jelas dari jawaban dari soal yang ditanyakan, yang termasuk pada gula darah, ingat itu namanya glukosa ya, atau gula anggur, karena memang banyak pada buah anggur ya glukosa ini. Soal berikutnya para peserta didik yang saya banggakan. Nah, ini juga tentunya harus kita pahami ya. Soal berikutnya termasuk pada senyawa ion. Nah, biasanya untuk ilmu kimia di kelas 10 SMA itu pelajari ya tentang ikatan kimia ya, ada ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen dan sebagainya, termasuk juga contoh-contoh dari senyawa ionik. Ya, ini sudah harus paham ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu ya, asam cuka tadi kan rumusnya yang ini ya, CH3OH
Nah, ini bukan senyawa ion ya. Kemudian ada asam sulfat ini ya, H2SO4. Nah, kita tahu juga dengan air aki ya. Nah, ini rumus kimianya kan H2O atau disebut dengan sulfat atau panggilan sehari-harinya adalah air aki ya, kimia ya. Nah, kemudian garam dapur ya, kita tahu pasti dia rumusnya NaCl atau natrium klorida ya. Nah, ini. Asam nitrat yang tadi ini ya, NO3 ya. Kita ada basa kaustik. Nah, ini biasanya dituliskan rumusnya itu NaOH atau nama kimianya adalah natrium hidroksida ya. Nah, ini termasuk contoh dari senyawa yang bersifat basa ya. Sedangkan yang ini kan asam ya. Ini juga asam, ini juga asam ya. Nah, ini salah satunya adalah yang disebut dengan garam ya, termasuk ini kebetulan garamnya ini bersifat netral ya. Kebetulan juga rasanya asin ya. Jadi tidak setiap garam itu rasanya asin ya. Ada garam yang rasanya asam, ada juga yang pahit ya, seperti basa ya. Jadi dalam ini garam dapur itu rasanya asin. Nah, maka untuk pertanyaan ini jawabnya tentunya adalah garam dapur ya, termasuk senyawa ion ya. Ini ada ion Na+ dan ada ion Cl.